ruang lingkupnya teman-teman. Jadi kalau hukum itu dapat diterapkan dimanapun. Oke, ketemu lagi pada channel kita Rich Education. Jadi materi hari ini adalah materi PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, yang membahas tentang norma sosial. Di sini yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi materi ini memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mengetahui apa itu norma sosial dalam masyarakat. 2. Mengetahui tingkatan norma yang ada dalam masyarakat. 3. Mengetahui macam-macam norma. Dan yang keempat adalah mengetahui contoh dari masing-masing macam-macam norma. Jadi langsung saja nanti kalian simak ya, jangan lupa kalian perhatikan baik-baik dan kemudian kalian pahami. Oke, langsung saja. Nah, slide pertama ini adalah membahas tentang pengertian ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat beberapa pengertian mengenai apa sih itu norma. Jadi yang pertama bisa saya bacakan di sini ya. Norma adalah aturan-aturan dengan sanksi tertentu yang digunakan untuk memberi dorongan seseorang atau kelompok dalam mencapai nilai-nilai. Norma adalah sesuatu yang berada di luar individu, membatasi mereka dan mengendalikan tingkah laku mereka. Kemudian pelanggaran norma akan mendapatkan sanksi. Jadi diingat, kalau orang yang melanggar norma yang ada, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu bisa berupa positif ataupun negatif ya teman-teman, tapi umumnya yang dinamakan kalau melanggar berarti adalah kalian mendapatkan sanksi negatif. Oke, selanjutnya norma sosial dibuat agar nilai sosial dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga masyarakat. Nah, maksudnya di sini adalah kan ada nilai, misalkan kalian dalam masyarakat, apakah nilai kalian itu dikatakan baik ataupun buruk itu kan tergantung individunya masing-masing. Jadi kan kalau kalian berbuat baik maka nilai yang terjadi adalah kalian dianggap sebagai orang yang baik. Namun sebaliknya, kalau misalkan kalian berbuat kejelekan maka kalian dianggap nilainya adalah buruk. Jadi seperti itu. Nah, norma itu muncul untuk supaya nilai dalam masyarakat itu bisa menjadi semuanya mendapatkan nilai yang baik karena ada aturan yang harus dipatuhi. Seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya norma itu adalah, ringkasnya adalah sebuah aturan. Oke, jadi bisa ditarik kesimpulan ya teman-teman. Ini adalah kesimpulan mengenai pengertian norma sosial. Norma sosial ialah aturan-aturan dengan sanksi-sanksi sebagai pedoman untuk melangsungkan hubungan sosial dalam masyarakat yang berisi perintah, larangan, anjuran agar seseorang dapat bertingkah laku yang pantas guna menciptakan ketertiban keteraturan dalam masyarakat. Adapun tingkatan norma sosial yang ada di masyarakat adalah seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama adalah cara atau usage, kemudian kebiasaan atau volwax, kemudian tata kelakuan, kemudian adat istiadat dan hukum. Jadi yang paling tinggi di sini adalah tingkatan norma yang paling tinggi adalah hukum. Kenapa hukum? Karena hukum itu diakui oleh seluruh masyarakat. Untuk yang 4 sebelumnya, baik itu cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, itu adalah semuanya adalah asal mula dari hukum. Akan tetapi yang membedakan dengan hukum, kenapa hukum itu lebih tinggi? Karena
ruang lingkupnya teman-teman. Jadi kalau hukum itu dapat diterapkan dimanapun, sedangkan keempat tadi itu bisa jadi masing-masing daerah itu memiliki norma yang berbeda-beda. Jadi antara daerah A dengan daerah B itu normanya berbeda-beda. Tapi kalau sudah menjadi sebuah hukum, maka itu sudah menjadi sebuah kewajiban. Jadi tidak bisa berbeda. Jadi baik di daerah A atau di daerah B, jika hukumnya berbunyi seperti ini ya maka daerah ya harusnya sama teman-teman. Misalkan kalau hukumnya itu di negara Indonesia, ya berarti di seluruh negara Indonesia misalkan hukum tentang terjadinya pencurian ya harus sama teman-teman, tidak boleh berbeda seperti itu. Nah, di sini lanjut ke macam-macam norma. Di sini saya menggolongkannya menjadi 4 ya teman-teman. Ada yang pertama adalah norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Oke, jadi langsung aja kita mengetahui apa sih itu pengertiannya dari masing-masing macam-macam norma ini. Yang pertama adalah norma agama. Nah, norma agama di sini yang pertama adalah kita bahas adalah sanksi ya. Jadi sanksi bila melanggarnya adalah mendapatkan dosa atau hukuman dari Tuhan kelak di akhirat nanti bila kita sudah meninggal dunia. Nah, norma yang berasal dari ajaran Tuhan atau ajaran agama yang berisi aturan-aturan sikap dan tingkah laku yang baik yang diajarkan oleh Tuhan melalui agama. Jadi itu adalah maksud dari pengertian dari norma agama teman-teman. Kalau yang di atas adalah sanksinya. Jadi kalau melanggar norma agama ya pasti mendapatkan dosa dan dijanjikan mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini saya memberikan contoh bagaimana penerapan norma agama. Jadi dalam agama Islam bisa dikatakan kalau misalkan orang meminum minuman keras atau memabukkan, maka orang tersebut adalah sedang melanggar norma agama. Khususnya di sini adalah norma agama Islam, karena di Islam dilarang meminum minuman keras. Jadi kalau seperti itu, maka sanksi yang akan didapatkan itu bisa berupa sanksi di akhirat seperti yang ada pada ajaran agama Islam. Selanjutnya yang kita bahas di sini adalah norma hukum, di mana pengertian dari norma hukum adalah norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai sanksi yang bersifat tegas. Sanksi bila melanggar itu tergantung lingkungan berlakunya norma hukum tersebut dan berat ringannya pelanggaran. Jadi sanksi jika melanggar itu sudah diatur dalam ketentuan yang sudah disusun teman-teman. Misalkan di sini kalau norma hukum yang melaksanakan pada negara Indonesia adalah kepolisian. Nah, kalau kalian melanggar maka kalian bisa mendapatkan sanksi yang misalkan ada penjara, ada denda, atau bahkan hukuman mati seperti yang saya contohkan di sini adalah maksudnya misalkan kalian melakukan pencurian, maka bisa jadi kalian mendapatkan sanksi di penjara seperti itu. Jadi sanksinya itu bersifat tegas dan bersifat universal atau diterapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, jadi bersifat umum, tidak memihak pada suatu golongan tertentu seperti itu. Jadi itu adalah pengertian dari norma hukum. Oleh karena itu, hukum itu bisa mengatur ketertiban dalam masyarakat. Selanjutnya norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini biasanya hubungannya adalah bersifat pada moral masyarakat. Jadi bagaimana norma yang berasal dari hati nurani, suara hati manusia yang berisi pertimbangan baik dan buruk. Sanksi bila melanggar, perasaan takut, resah, gelisah, merasa dikejar-kejar, merasa bersalah. Nah, di sini jadi pada intinya kalau norma kesusilaan itu adalah kalian bersifat pada moral kalian, bagaimana nanti
kalau di depan masyarakat apakah dilihat baik ataupun buruk, walaupun tidak, kalau secara hukuman tidak seperti norma hukum yang bersifat memaksa dan tegas. Nah, di sini bisa saya contohkan ketika bekerja pada suatu perusahaan, ia sengaja mengambil barang perusahaannya. Nah, itu adalah contoh pelanggaran norma kesusilaan, di mana ada seorang karyawan yang sudah diberi pekerjaan, akan tetapi dia malah mencuri di tempat kerjanya sendiri. Jadi itu termasuk pelanggaran norma kesusilaan. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma ini juga dikenal dengan norma sosial. Maksudnya adalah norma yang berasal dari kebiasaan sekelompok orang masyarakat yang dianggap baik. Sanksi bila melanggar dicela, dicemooh, dikucilkan, diasingkan, dicap jelek, dan bisa juga dijauhi. Nah, jadi seperti pengertiannya apa itu norma kesopanan, itu biasanya bersifat dari kebiasaan yang kemudian dianggap menjadi baik. Nah, norma kesopanan di sini yang saya contohkan adalah misalkan ada seorang pemuda yang berkata kasar dan berteriak-teriak dengan orang yang lebih tua. Nah, ini adalah contoh pelanggarannya teman-teman. Jadi ini adalah contoh yang melanggar, karena kebiasaan orang-orang berperilaku umumnya adalah harusnya ketika berinteraksi dengan orang yang lebih tua, harusnya yang lebih muda itu tidak membentak orang yang lebih tua. Jadi harus saling menghormati. Maksudnya itu yang muda itu harus menghormati yang tua, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kejadian tidak hormat dengan orang tua, ya berarti itu telah melanggar norma kesopanan. Tapi kalau misalkan ada yang berbuat baik kepada orang yang lebih tua, misalkan menyeberangkan kakek-kakek yang kesulitan menyeberang, nah itu termasuk perbuatan yang norma kesopanan yang dipenuhi. Jadi tidak melanggar norma kesopanan. Oke, fungsi norma. Jadi setelah kita mengetahui macam-macamnya adalah sebagai berikut teman-teman, yaitu yang pertama adalah mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang nomor dua adalah menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah membantu mencapai tujuan bersama. Yang keempat adalah menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar norma. Jadi setelah kita mempelajari tadi ya, mulai dari pengertian norma, kemudian tingkatan norma, macam-macam norma, dan sekarang adalah fungsi dari norma. Jadi silakan teman-teman jangan sampai tidak paham, bisa diulangi lagi videonya dan dipahami secara perlahan-lahan. Nah, ini adalah hubungan antara peran nilai dan norma dalam masyarakat. Jadi tadi kan kalau kita membahas tentang ada kaitannya hubungan nilai dengan norma, ini adalah kita lebih detailkan ya teman-teman. Jadi di sini adalah yang pertama adalah pedoman pengaturan perilaku sosial, yang kedua adalah alat pemersatu masyarakat, perlindungan bagi mereka yang lemah, dan yang terakhir adalah menegakkan nilai-nilai bersama. Jadi pada dasarnya norma adalah aturan, sedangkan nilai adalah penilaian diri kita atau kelompok kita di dalam masyarakat. Tanpa ada aturan atau norma, maka umumnya manusia itu tidak akan bisa mendapatkan nilai yang baik. Ataupun untuk mendapatkan nilai yang baik di dalam masyarakat itu harus ada namanya norma, agar norma itu bisa mengendalikan atau mencegah masyarakat berbuat yang tidak sesuai. Jadi sehingga masyarakat menjadi damai, aman, dan terkendali, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung, silakan saya ulangi lagi ya. Bisa teman-teman ulangi video ini, dan semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan share jika ini bermanfaat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.